Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sistem koordinat bagian kedua. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui koordinat geografi lintang bujur, titik tengah dan titik berat, serta menentukan jarak antara dua titik. Mari kita mulai. Pertama, koordinat pada peta. Koordinat pada peta ini jika kita hubungkan dengan diagram kartesius yang memiliki sumbu X dan sumbu Y, maka terdapat garis lintang dan garis bujur. Yang mendatar ini sama dengan ekuator atau garis khatulistiwa, sementara yang tegak ini sama dengan garis meridian. Nah, teman-teman, seperti arah mata angin, kita sudah belajar bahwa mata angin itu terdapat barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan, dan barat daya. Maka bagian atas ini disebut utara, di sini selatan, di sini barat, dan di bagian ini timur. Teman-teman, untuk sumbu Y disebut garis lintang, yang tegak ini disebut garis lintang. Sementara yang mendatar disebut garis bujur, atau sumbu X disebut garis bujur. Jadi teman-teman, karena Indonesia berada di bagian bawah ya, dia lebih banyak berada di bagian lintang selatan ya. Sumbu X kan lintang ya, lintang selatan. Sementara untuk bagian bujurnya lebih banyak berada di bagian timur atau disebut juga bujur timur. Kira-kira demikian ya teman-teman. Namun ada sebagian yang berada di lintang utara seperti Aceh ya, atau beberapa bagian di Kalimantan. Baik, sekarang kita langsung kepada contohnya saja. Ini adalah peta Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa itu berada di bagian lintang selatan dan berada di bagian bujur timur ya teman-teman. Sekarang yang mana? Ya, kita coba Surabaya. Surabaya ini secara mendatar ini mendatar itu kan bujur timur ya teman-teman. Berarti yang A ini Surabaya 112 derajat 30 menit sampai 113 derajat bujur timur. Dan yang tegaknya ini kan sumbu Y ya. Nah, sumbu Y itu tadi lintang 7 derajat sampai 7 derajat 30 menit lintang selatan. Kira-kira demikian teman-teman untuk koordinat pada peta ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menentukan titik tengah. Berikut ini ada dua buah titik yang dihubungkan dengan satu buah garis. Di tengahnya itulah yang kita sebut dengan titik tengah ya. Itu titik tengah ya. Di antara dua buah titik koordinat terdapat titik tengah di antaranya seperti ini. Jadi kita apabila mengetahuinya melalui gambar itu pun bisa seperti ini. 4 langkah atau 4 satuan dibelah 2. Kemudian ini juga 1, 2, 3, ada 3 langkah dibelah 2. Nah, itu juga bisa jika kita menentukannya lewat gambar. Namun apabila kita menentukannya lewat rumus, maka cukup jumlah sumbunya ditambahkan untuk X tengah. Sumbunya ditambahkan lalu dibagi 2.
Sementara untuk Y tengah, sumbunya dijumlahkan dan kemudian dibagi 2. Contoh, ini terdapat 2 buah titik ya teman-teman. Tentukan titik tengahnya. Tentukan titik tengah AB ya, itu pertanyaannya ya, yang belum tertulis. Sebelumnya kita tentukan A adalah min 5,3, maka X1 dan Y1 nya di A ya, dan B adalah 1,9, sini X2 dan Y2 nya. Maka kita jawab ya, karena yang ditanyanya adalah titik tengah AB ya. Maka sekarang kita jawab. Titik tengah kita beri simbol ya. Untuk sumbu X nya adalah XT. Buktikan X2 tambah X1 atau X1 tambah X2 sama aja ya. Min 5 X1 nya ditambah 1 dibagi 2, yaitu min 4 dibagi 2, yaitu min 2. Kemudian untuk Y tengahnya Y1 ditambah Y2. Y1 nya 3 dan Y2 nya 9, berarti 3 ditambah 9 dibagi 2, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadilah koordinatnya adalah X, Y, T ya, sama dengan min 2,6. Di mana posisinya min 2,6? Ini min 2 dan ini 6 ya teman-teman. Seret. Nah, inilah titik tengahnya terbukti ya. Oke, sekarang kita contoh ke nomor 2. Ini nomor 2 berikut ya. Sama soalnya, tentukan titik tengah AB. Kita tentukan dulu titik A-nya adalah ke X1 ke Y-nya min 2, berarti 1, min 2, dan B-nya ke Y-nya min 1 ke X-nya 3, jadi min 1,3 ya. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Silakan teman-teman coba sambil Bulia bersihkan layarnya ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Untuk X tengahnya berarti X1 nya 1, X2 nya min 1, berarti 1 tambah min 1 dibagi 2. 1 tambah min 1 0 dibagi 2 ya, berarti 0 ya. YT nya Y1 2 min 2 ya maaf, Y2 nya min 3, berarti min 2 ditambah 3 dibagi 2, min 2 tambah 3, 1/2, sehingga didapatlah koordinat titik tengahnya adalah X nya 0 dan Y nya adalah 1/2 ya. Mari kita cek 0 X nya dan Y nya 1/2, berarti di sini ya teman-teman. Nah, di situ benar, ternyata terbukti. Jadi 0,1/2 ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi teman-teman bisa menentukannya lewat gambar langsung ataupun dengan rumusnya. Dijumlahkan kemudian dibagi 2. Baik, sekarang kita lanjutkan titik berat. Titik berat segitiga adalah titik perpontongan antara ketiga baris segitiga. Coba perhatikan titik tengah AB yaitu F, titik tengah BC yaitu E, titik tengah AC yaitu D, dan titik tengah dari kesemuanya ini adalah P, yang disebut dengan titik berat. Untuk mengetahui titik berat, diketahui rumus sebagai berikut. Jumlah dari sumbu X dibagi 3 dan jumlah dari sumbu Y dibagi 3. Contoh sebagai berikut. Tentukan titik A. A diketahui A-nya adalah 1,3, B-nya adalah 8,1, C-nya adalah 6,8. Nah, bagaimana dengan titik beratnya? Yang ditanya adalah titik berat. Mari kita jawab ya teman-teman.
Nah, kita ketahui untuk mengetahui titik berat, Ibu Lia beri nama XP. Itu adalah jumlah dari sumbu X dibagi 3. Maka Ibu Lia jumlahkan X1 nya 1, 8, 6. X1, X2, X3. 1 ditambah 8 ditambah 6. Kebetulan ini positif semua ya. Kemudian dibagi 3. 9 tambah 6, 15 dibagi 3, yaitu 5. Selanjutnya untuk titik tengah dari YP atau titik beratnya, kita jumlahkan sumbu Y nya 3 tambah 1 tambah 8, YA tambah YB tambah YC dibagi 3 sama dengan 3 tambah 1 tambah 8 dibagi 3 sama dengan 4 tambah 8, 12 dibagi 3 yaitu 4. Dapatlah titik koordinatnya XT, YP nya dapatlah 5,4 ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk menentukan titik berat pada segitiga di bidang koordinat. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Contoh yang terakhir, pembelajaran yang terakhir adalah menentukan jarak antara dua titik. Mari teman-teman perhatikan, di sini ada titik yang pertama X1, Y1 dan titik yang kedua X2, Y2. Bagaimana mengetahui jarak merah ini? Maka kita harus mencari dulu sumbu X yang dilalui. Ya, ini sumbu X dan sumbu Y yang dilalui juga. Ya, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Jika X diketahui, jika Y diketahui, maka tinggal mencari sisi miringnya. Biasanya kita menentukannya seperti ini. C kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini rumus Pythagoras teman-teman. Sekarang C-nya ini adalah jarak yang ditanya, dan A-nya atau B-nya adalah sumbu X atau sumbu Y ya. Sumbu X-nya atau sumbu Y-nya. Nah, seperti ini rumusnya ya. Selisih dari sumbu X dikuadratkan dan selisih dari sumbu Y dikuadratkan. Sekarang contoh ya teman-teman. Apabila kita menggunakan gambar, perhatikan kita menggunakan gambar ya. Tentukanlah jarak AB, itu kan pertanyaannya. Bukan tentukan titik tengah ya, tapi ini tentukan jarak AB. Nah, untuk menentukan jarak AB, teman-teman harus mengetahui sisi X-nya dan sisi Y-nya. Sekarang X-nya dulu. X-nya ternyata ada 4 satuan. Y-nya ternyata ada 3 satuan. Ya kan? Berarti kita tinggal menentukan jarak AB. Jarak AB berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 16 tambah 9. Nah, akar 16 tambah 9 yaitu akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak antara dua titik. Sekarang contoh lagi yang lain, satu lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama titiknya Ibu Lia beri nama A, ini B ya. Jadi pertanyaannya masih sama, tentukan jarak AB ya. Yang A-nya 3,2, B-nya 7,8. Nah ya teman-teman, ini bisa jadi X1 dan Y1, ini X2 dan Y2. Sekarang tentukan jarak AB-nya. Bagaimana? Selisih dari X 7 kurang 3 dikuadratkan ditambah 8 kurang 2 dikuadratkan. Silakan teman-teman coba dihitung ya.
Nah, kita lanjutkan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Jadi akar dari 16 tambah 36 yaitu akar 52 satuan. Oke. Jadi ini cara menentukan jarak AB. Silakan teman-teman dibuka buku paketnya latihan 4 halaman 66. Ini ada tugas ya. Kita kerjakan dulu. Ya, di sini ada nomor 1-nya nomor 1, nomor 2-nya nomor 9 dan latihan 66 dari Bulia. Ini nanti dikumpulkan di sistem koordinat. Sistem koordinat 4 Padlet. Jika ada kesulitan membuka Padlet, silakan japri Bulia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.